Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali Irfani, NIM 21053661525 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum karakteristik sinyal AC serta praktikum dioda sebagai clipper dan clamper. Yang pertama adalah karakteristik sinyal AC. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sinyal sinusoida, persegi, serta segitiga. Lalu, memahami karakteristik sinyal sinusoida, persegi, serta segitiga, dan mengetahui perbedaan antara tegangan puncak atau Vmax dengan tegangan rata-rata, serta tegangan efektif atau VRMS. Alat dan bahan yang digunakan adalah function generator, osiloskop, serta avometer analog dan digital. Hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan 4 variabel kontrol, yaitu bentuk sinyal, frekuensi, V-offset, serta Vmax. Bentuk sinyal terdiri dari sinusoida, segitiga, dan persegi. Frekuensi terdiri dari 50 Hz dan 100 Hz. V-offset 0 volt dan Vmax 2 volt. Didapatkan ketika pengukuran VAC menggunakan avometer analog, pada gelombang sinusoida didapatkan tegangan VAC sebesar 1,2 volt. Lalu pada gelombang segitiga 1 volt dan gelombang persegi 2,3 volt. Sedangkan ketika menghitung menggunakan avometer digital didapat gelombang sinusoida sebesar 1,35 volt, gelombang segitiga sebesar 1,14 volt, dan gelombang persegi sebesar 2,42 dan 2,4 volt. Untuk V rata-rata, seluruh gelombang totalnya merupakan 0 volt, dan VRMS gelombang sinusoida sebesar 1,41 volt, gelombang segitiga sebesar 1,15 volt, dan gelombang persegi sebesar 2 volt. VRMS ini didapatkan dari perhitungan di bawah, yaitu ketika gelombang tersebut berbentuk sinusoida, maka VRMS-nya adalah Vmax dibagi akar 2 dan didapatkan 1,41 volt. Lalu jika gelombangnya berbentuk segitiga, maka untuk mendapatkan VRMS-nya tinggal membagi Vmax dengan akar 3, didapatkan 1,14 volt. Sedangkan untuk gelombang persegi, VRMS-nya merupakan sama dengan Vmax-nya, karena gelombangnya berbentuk persegi. Karena itu, hasilnya VRMS persegi adalah 2 volt. Analisa dari percobaan di atas adalah VRMS antar gelombang-gelombang yang lain dengan gelombang yang lain bernilai sama. Maksudnya di sini adalah VRMS hanya berpengaruh pada Vmax, tidak berpengaruh jika frekuensinya dirubah maupun V-offsetnya. Lalu, rata-rata suma sinyal sama dengan 0. Hal ini dikarenakan sinyal listrik AC memiliki dua siklus yang sama besar, yaitu siklus positif dan siklus negatif, yang biasa disebut lembah dan bukit. Maka dari itu, hasil rata-rata tegangannya sama dengan 0. Karena ketika siklus positif dikurangi dengan siklus negatif yang sama besar, maka hal itu akan menghasilkan nilai 0. Yang analisa ketiga, hasil pengukuran menggunakan avometer digital lebih mendekati dengan hasil perhitungan VRMS. Hal ini dikarenakan nilai yang diukur oleh avometer merupakan tegangan efektif atau VRMS. Dan ketika kita menggunakan avometer digital, hasil yang muncul pada avometer digital dapat ditampilkan dengan lengkap dan lebih mudah untuk dilihat karena avometer digital dapat mengeluarkan nilai pasti dari tegangan tersebut. Kesimpulan, 1. Frekuensi tidak berpengaruh pada besar tegangan efektif atau VRMS. 2. Avometer digital lebih akurat dibanding avometer analog. Ketiga, cara perhitungan VRMS tiap bentuk sinyal berbeda-beda, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Lalu,
Rata-rata sinyal listrik AC sama dengan nol, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan 5, nilai yang diukur pada avometer merupakan VRMS, bukanlah Vmax, kecuali pada bentuk persegi, karena VRMS-nya sama dengan Vmax. Ini merupakan bentuk gelombang sinusoida dengan frekuensi 50 Hz dengan time per diff 0, milisecond. Gambaran ini didapat dengan menggunakan osiloskop. Lalu yang kedua dengan sama, gelombang sinusoida, namun frekuensi 100 Hz dengan time per diff 2 milisecond. Ketiga, gelombang segitiga, frekuensi 50 Hz, time per diff 2 milisecond. Lalu yang keempat, masih tetap gelombang segitiga, namun frekuensinya 100 Hz dengan time per diff yang tetap. Terdapat perbedaan, yaitu ketika frekuensinya 100 Hz, maka jumlah gelombang yang dihasilkan lebih banyak. Lalu gelombang persegi, frekuensi 50 Hz dengan time per diff 2 milisecond. Memang di sini gelombang persegi yang dihasilkan tidak 100% lurus. Hal ini disebabkan kekurangan dari function generator untuk menghasilkan gelombang yang lurus. Lalu ini gelombang persegi dengan frekuensi 100 Hz dengan time per diff 1 milisecond. Dilanjutkan dengan percobaan kedua, yaitu dioda Clipper dan Clamper. Tujuan dari praktikum ini adalah agar dapat menguji karakteristik dioda Clipper dan Clamper, lalu dapat menggambarkan kurva karakteristik VI dioda, serta dapat menguji rangkaian Clipper dan Clamper. Rangkaian Clipper sendiri merupakan rangkaian elektronik yang bertujuan untuk memotong tegangan dari suatu sumber. Contohnya ini, gelombang rangkaian Clipper positif. Dapat dilihat, ini merupakan gelombang awalnya. Ketika analisa teorinya, ketika tegangan positif, maka tegangan akan terpotong ketika tegangan yang masuk sebesar 0,7 volt dan akan terus-menerus terpotong hingga tegangan masuk kurang dari 0,7 volt. Ketika tegangan masuk mencapai titik negatif, maka tegangan akan bergeser menjadi 0,7 volt. Yang sebelumnya berawal dari 0 volt menjadi awalnya berubah menjadi 0,7 volt. Dan V puncak negatif menjadi negatif 0,7 volt. Lalu rangkaian Clipper negatif. Dalam rangkaian Clipper negatif, ketika tegangan positif, maka puncaknya akan sebesar 0,7 volt seperti yang negatif tadi. Dan saat V in atau V masuk negatif, maka gelombang akan terpotong saat mencapai negatif 0,7 volt. Dan bisa dilihat di sini, ketika melewati 0,7 volt, gelombang akan lurus. Dan akan kembali normal lagi ketika gelombang di bawah 0,7 volt. Negatif 0,7 volt. Lalu yang ketiga adalah rangkaian Clamper. Rangkaian Clamper ini adalah rangkaian yang bertujuan untuk menggeser dari tegangan. Bisa dilihat di sini, sumbernya awalnya begini, berada di titik 0 volt, lalu bergeser menjadi ke titik yang lebih atasnya lagi. Dari analisa teori, karena kapasitor yang digunakan hanya berkapasitas 33 mikrofarad, maka pergeserannya terjadi sangatlah kecil, sekitar 0,03 volt. Kesimpulan, rangkaian Clipper positif akan memotong gelombang positif yang masuk dan mengubah Vmax negatif menjadi 0,7 volt tanpa merubah bentuk gelombang. Rangkaian Clipper negatif akan memotong gelombang negatif yang masuk dan mengubah Vmax negatif menjadi negatif 0,7 volt tanpa mengubah bentuk gelombang. Besar pergeseran pada rangkaian Clamper sangat dipengaruhi oleh sumber tegangan yang diberikan. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka pergeseran akan semakin besar.
Pergeseran terjadi tanpa merubah bentuk gelombang tersebut. Ini merupakan bentuk gelombang ketika disimulasikan pada software simulasi. Sama seperti yang tadi digambarkan, gelombang akan dipotong ketika melebihi 0,7 volt dan gelombang puncak dari negatif akan menjadi negatif 0,7 volt. Lalu yang kedua, clipper negatif. Ketika positif, puncaknya akan menjadi 0,7 volt dan ketika nilainya Vin menjadi negatif melewati negatif 0,7, maka tegangan akan terpotong. Pada rangkaian climper di sini bisa dilihat lebih jelas. Yang awalnya berada di tengah-tengah garis 0 volt, gelombang bergeser menuju ke atas karena diberi tegangan positif. Gelombang akan bergerak ke atas, bergeser ke atas. Ini contohnya ketika menggunakan osiloskop. Untuk gelombang sama seperti yang disimulasikan setelah yang digambar. Ini clipper negatif gambarnya. Dan ini merupakan bentuk dari clamper ketika tegangan digeser. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.